granny kita selesaikan, tahap berikutnya kita mau menyambung atau joining granny. Jadi silakan dipersiapkan benang untuk menjahit dan jarum kristik semacam ini jarumnya. Kemudian kita mulai akan menyambung. Caranya, perhatikan ini adalah front loop dan ini back loop ya. Front loop, back loop, front loop di sini ini back loopnya. Jadi dua granny ini akan saya pertemukan dengan cara menjahit bagian back loopnya. Di sini back loop yang di ujung. Nah, ini back loop yang di ujung. Nanti bisa dirapikan belakangan ekor benangnya. Akan saya pertemukan sudut ketemu sudut. Jadi ini ketemu ini ya. Sudut ketemu sudut. Nah, kemudian sudut selesai sebelahnya back loop lagi, kita main di back loop. Nah, back loop yang ini semua kita pertemukan. Nah, sudah kelihatan dia rapi. Jadi tulang back loop dan back loop di sebelahnya kita satukan. Tuh, kelihatan teman-teman? Rapi ya. Silakan teman-teman lanjutkan hingga di sudut. Setelah sambungan granny 1 dan granny 2 selesai, perhatikan. Jadi ini sudut ya teman-teman. Ini pun sudut. Kita akan menyambung karena nanti posisinya kan dia begini. Ya. Sehingga kita lompat ke bagian sudut ini, ketemukan dengan sudut yang ini. Nah, semacam ini. Ya. Kita ulang satu kali untuk bagian sudut. Nah, sekarang kita sambung lagi dengan cara back loop ketemu back loop lagi. Yang ini back loopnya sambil ditarik, ini back loop, ketemu back loop yang ini. Ketemu back loop yang ini. Lagi back loop dan back loop. Back loop dan back loop. Kalau sudah biasa enak kok. Tinggal jahit-jahit saja. Kita lihat
Nah, rapi. Silakan dilanjutkan sampai sudut. Setelah 3 granny kita satukan dan kita sudah sampai di sudut, bagian sudut pun sama, kita ketemukan dengan sudut 2 kali ya untuk sudut di sini. Nah, begini. Kemudian biasanya saya kunci dengan cara seperti ini dari depan. Nah, baru saya balik ke belakang, arah ke belakang, saya selip-selipkan begini. Nah, ini teman-teman bisa potong benang dulu. 3 granny sudah kita satukan. Untuk bagian ini dan ini dengan langkah yang sama, cara yang sama, kita bekerja dari sudut ini. Silakan teman-teman lanjutkan sekeliling. Jadi ini nanti arah kita menyatukan dari sudut sama sudut di back loop. Kemudian sudut kita pertemukan, nanti saya tunjukkan di sudut yang bagian ini ya. Baru kemudian turun ke bawah. Oke, selamat mengerjakan. Nanti ketemu di bagian sudut yang ini. Setelah kita sudah tiba di sudut, langkah selanjutnya perhatikan di sudut ini kita hadapkan di sini, masuk jarum. Nah, kita ulang seperti ini. Nah, ya. Baru kemudian kita ambil back loop yang di sebelahnya, yang ini. Kita kerjakan lagi back loop ketemu back loop. Back loop ketemu back loop. Supaya rapi, pastikan bahwa back loop ini satu tulang begini saja ya teman-teman. Kalau kita ngambilnya terlalu tebal, nanti hasilnya kurang rapi. Nah, begini. Back loop ketemu back loop. Kita cek. Nah, rapi ya. Silakan dilanjutkan sampai di sudut yang ini. Di sudut ini ya. Kita sudah berada di sudut yang ini. Caranya sama seperti tadi. Bagian 2 space ini, 2 CH space, kita ulang. Nah, begini. Ya kan? Baru kemudian kita arahkan ke bawah, selip-selipkan benangnya. Nah, seperti ini. Silakan dipotong benang, dirapikan. Granny ini menyatu seperti ini, rapi ya teman-teman. Karena kita mau membuat pouch HP, jadi bagian ini buntu, ini pun buntu. Ini saja yang terbuka sehingga cara berikutnya adalah kita ambil benang, kita tusukkan di salah satu bagian bawah ini, bagian bawah. Nah, nanti dirapikan belakangan ekor benangnya. Kemudian kita ambil space 2 CH space ini, kita jahit. Jadi ini bagian sudutnya. Seperti tadi kita ulang 1 kali begini untuk bagian sudut.
Nah, kita ketatkan. Sekarang kita mulai ke back loop. Ke back loop di sini, back loop dan back loop. Caranya sama seperti tadi ya. Kita joining dengan back loop ketemu back loop. Coba kita review. Rapi ya. Silakan dilanjutkan hingga di sudut sini. Setelah kita berada di sudut, langkah selanjutnya seperti yang sudah saya tunjukkan tadi untuk di sudut. Kita ulang 2 kali. Jadi 1 kali masuk, kita ulang 1 kali lagi. Begini. Kita lihat, nah rapi. Kemudian main di back loop lagi. Dan ini silakan teman-teman lanjutkan sendiri sampai tiba di atas sini nanti. Nah, begini. Silakan dilanjutkan ya dengan cara yang sama hingga di sini. Nah, setelah berada di sambungan yang terakhir tadi, hasilnya akan semacam ini. Rapi dan cantik. Kita coba masukkan HP. Nah, ini kebetulan HP-nya lebih pendek ya. Jadi dia seperti ini. Cantik ya. Nah, sekarang kita akan membuat pola pinggiran ini. Pola pinggiran. Kita langsung ke pola pinggiran ya. Setelah sekeliling kita selesaikan, sekarang kita menuju pola pinggiran. Perhatikan teman-teman. Jadi di pola pinggiran ini kita memulai untuk pola pinggirannya di titik tertentu. Saya butuh 6 stitch. 6 stitch di posisi tengah. Jadi ini 2 di tengah, 2 di kiri. Ya, 2 di kiri, 2 di tengah, dan 2 di kanan. Perhatikan. Nah, saya mulainya 2 di kanan. Di sini ya, di sini. Kemudian kita buat slip knot karena benang warna saya yang ini sudah tinggal sedikit. Ini saya manfaatkan sisa-sisa. Saya pakai yang coklat keemasan ini. Saya jemput slip knotnya. Nah, begini. Saya buat 1 rantai. Kemudian saya buat single crochet di setiap lubang ini. Jadi di atas double crochet ini 1 single crochet sekeliling. Nah, begini. Jadi ini nanti bagian belakang. Bagian yang ini, yang depan, yang ini. Pilih yang mana saja, hanya kalau kita sudah menentukan awalan tadi berarti ini akan jadi yang belakang. Untuk sudut. Nah, untuk sudut di sini karena kita kan tadi tidak mulainya di sudut. Ini sengaja supaya bisa kita isi dengan 2 single crochet. Nah, begini. Nah, teman-teman lihat.
dan kita lanjutkan dengan satu single crochet. Satu single crochet. Nah, ini di sudut kita isi 2. Di sudut ini kita isi 2. Sama ya. Dia akan nampak seperti ini, lebih rapi. Kemudian kita lanjut single crochet semuanya. Nah, stop di sini, kita slip stitch. Di awalan kita buat rantai 1 tadi. Begini. 1 kali lagi single crochet sekeliling. Silakan teman-teman lanjutkan ya. Nanti kita ketemu ketika kita mau slip stitch di sini. Nah, pinggiran setelah kita berada di sini, jadi untuk SC kelilingnya kita hanya 1 kali kita slip stitch di sini. Slip stitch. Langkah selanjutnya rantai 1, isi single crochet hanya 6. 1 2 3 4 4 5 6. Kemudian rantai 1 kita balik, kita isi single crochet lagi 6. 1 2 3 4 5 6. Lagi 1 single crochet. 6 single crochet kita isikan. 1 2 3 4 5 6. Ya. Tahap selanjutnya 3 rantai. 3 rantai. Perhatikan teman-teman. Skip 1 2 3 4 kita isi. 3 4 dan isi 2 3. Nah, kemudian 1 double crochet di SC ke-6 ini. Agak sempit ya. SC ke-6. Jadi satu motif ini kita butuh 6 stitch. Kemudian 1 rantai. Dia bentuknya seperti ini. Rantai 1 SC 6 kali, 2 3 4 5, di pojoknya ini 1 kali, 6 single crochet, lagi 3 rantai, balik, skip 2, lubang ketiga, double crochet, keempat double crochet, kedua double crochet, ke satu motif ya, satu motif ini kan 4 begini, kemudian baru double crochet. Jadi dia kalau dibalik dia bagus. Terus seperti ini.
Lagi 1 kali single crochet, kita isi dengan 6 single crochet, 1 kali rantai isi 6 single crochet. Maaf ya agak belepotan bicaranya, banyak yang dipikirin ya teman-teman. Nah seperti ini, 6 single crochet, 3 rantai, skip 2, double crochet, berurutan, baru yang kita skip kita isi 1, 2, kemudian double crochet 1 kali seperti ini, rantai 1, SC 6 kali. Nah, silakan potong benang. Kita selesaikan bagian tutupnya ini untuk nanti kita kait. Motifnya bagus ya. Ini motif lain silang. Kalau kemarin yang ikut Florente cover botol itu silangnya isian 4 motifnya itu skemanya 2 3 4 1 ya, masuknya ini 3 4 2 1 seperti itu. Nah awalan kita buat slip knot, kemudian kita masukkan di sebelah sini, kita buat 1 single crochet, kemudian 1 single crochet lagi, di sini 2 single crochet, dan di rongga ini 1 saja, kemudian di sini 1 single crochet, 1 single crochet, di sini 1, di rongganya 1, di sini 2 kali, di sini 1, dan di sini 1. Di sudut perhatikan teman-teman, 1 single crochet, 1 rantai, 1 single crochet, kemudian 3 rantai, kita masuk ke bagian sebelum sudut. Di sini single crochet, kemudian di sini 1 single crochet, 1 rantai, 1 single crochet. Kenapa dia buat rantai? Ini nanti fungsinya untuk memasukkan kancing. Jadi kancing saya ini yang ukuran 1,5 cm ya, 1,5 cm. Jadi di sini tuh gitu, nanti kita masukkan. Kemudian kita isi di bagian ini, beda dengan yang bagian kanan ya. Di rongga ini kita isi 2, tapi intinya sama, isi 3 single crochet sepasang. Motif silang sama single crochet itu butuh 3 single crochet. Di bagian ininya 2, di bagian ini 1 lagi. Single crochetnya di rongganya 2, di rongganya 2, di rongganya 2, di sini 1, dan di sini karena kita tadi beberapa kali single crochet ya, 3 kali, 3 baris kita isi single crochet, kemudian di sudut ini kita isi. Nah sekeliling lagi 1 kali, silakan sekeliling sampai kita nanti berada di sini. Single crochet sekeliling kita selesaikan, kita slip stitch. Di awal kita buat slip stitch,
mengunci satu rantai. Tahap terakhir dari pouch ponsel kita akan pasang kancing, di mana kancing berada tepat di tengah-tengah awalan kita buat granny tadi. Nah, di sini silakan mau menghadap kemana jahitnya bebas. Untuk menjahit kancing tidak saya berikan tutorial ya, silakan dilakukan sendiri. Nanti kita ketemu di tampilan akhir. Dan setelah kita pasang kancing, saya pasangkan di sini pas di tengah. Sudah saya ukur ya sesuai dengan ukuran granny saya. Kemudian penutupnya akan nampak seperti ini. Ini bisa sedikit ditarik supaya kotaknya lebih mantap, lebih bagus. Kita coba tes masukkan ponsel. Nah, ini yang ukuran standar ya. Kalau ponsel yang saya buat untuk merekam video sekarang nih kira-kira panjangnya segini sih. Jadi ini kalau agak lebih besar sedikit pun masih fleksibel. Bismillah, kita coba kancingkan. Tuh. Nah, muat dan cantik. Selesai sudah tutorial saya hari ini untuk membuat pouch ponsel granny kita. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share supaya dukungan teman-teman bisa membuat channel saya semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial saya yang lain.